Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian sore hari ini yang insyaallah taala kajian kita akan membahas salah satu masalah penting dalam kehidupan kita ini, yaitu tentang ijtinabul atham wa taubatu ilallah, upaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan perintah untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu masalah penting dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang mana diberikan kepada mereka akal pikiran yang sehat, fitrah naluri yang lurus, dan juga Allah letakkan dalam diri manusia yaitu hawa nafsu. Kemudian Allah mengutus para rasul untuk memberikan atau menyeru hamba-hamba Allah, umat-umat mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam diri kita ini ada
hal-hal yang merupakan bawaan dalam diri kita, yaitu apa yang Allah ciptakan pada diri kita. Akal pikiran yang sehat, kemudian fitrah yang lurus, dan juga ada hawa nafsu. Seandainya manusia hanya memiliki 3 hal ini, tentu tidak cukup bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul-Rasulnya. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengutus kepada seluruh umat manusia, yaitu untuk menyeru mereka agar kembali kepada Allah, agar beribadah hanya kepada Allah semata. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara ucapan Nabi alaihi salatu wassalam tentang manusia, yaitu bahwa setiap manusia itu banyak berbuat kesalahan, ya, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu berbuat kesalahan. Khata', banyak salahnya, banyak dosanya, banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa. Wa khairu al-khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa adalah orang yang banyak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal yang harus kita mengupayakannya adalah, ya, bukan berarti karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa setiap Bani Adam banyak dosanya, banyak salahnya, dan sebaik-baik orang bertakwa orang yang berbuat dosa, orang yang banyak bertobat. Bukan berarti kemudian kita berbuat semaunya kita, tidak. Karena yang terpuji dalam ucapan beliau itu adalah orang yang banyak bertobatnya, orang yang banyak bertobatnya. Wa khairu al-khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah orang yang banyak banyak bertobat. Nah, maka seorang ketika dia berbuat dosa, dia segera menyadari akan dosanya, kemudian dia bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Inilah orang yang terpuji. Ya. Nah, salah satu prinsip, ya, yang harus kita jadikan sebagai pegangan kita adalah menjauhi perbuatan dosa. Ijtinabu al-atham. Al-atham itu jamak dari ithim, jamak ithim, ya, yang artinya adalah pada dasarnya ithim itu asal katanya adalah, kalau dikatakan athima ya'thamu,
menunjukkan keterlambatan. Ini asal kata athima. Jadi kalau dikatakan naqatun athimatun, unta yang athimah, artinya unta yang ketika jalan itu terbelakang, paling terlambat. Loh, apa hubungannya antara kata athima ya'thamu dengan perbuatan dosa? Para ulama menyebutkan bahwa ya, hubungannya secara bahasa erat. Artinya orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang terlambat dalam berbuat kebaikan karena dia sibuk dengan dosa. Sementara orang lain sibuk dengan ibadah. Maka ibaratnya kalau ada perlombaan dalam berbuat kebaikan, yang selalu terlambat itu orang yang berbuat dosa. Ini hubungan kata antara athima ya'thamu, yang berarti ta'akhkhara yata'akhkharu, terlambat. Karena orang yang berbuat dosa dia terlambat. Orang-orang beramal soleh sudah jauh di depan dengan ibadah mereka, dan ketaatan mereka, dan kebaikan mereka yang mereka kerjakan. Namun orang berbuat dosa ini dia terlambat karena dia tidak segera berbuat baik. Dia masih sibuk dengan perbuatan dosa. Ibaratnya begitu. Nah, perbuatan dosa atau al-ithmu ini dilarang dalam Al-Quranul Karim, karena Allah memerintahkan kepada kebaikan, dan Allah melarang dari perbuatan dosa. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan dalam bertakwa, dan jangan kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan dalam permusuhan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras azabnya, maha keras siksaannya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haq. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbi al-fawahisha, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batana, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya bighairil haqqi, dan Allah pun melarang berbuat dosa, ya,
dan menzalimi, melampaui batas pada hamba-hamba Allah dengan tanpa hak. Si Allah melarang seorang berbuat dosa, ya, dan melarang melampaui batas kepada hamba-hamba Allah dengan menzalimi mereka. Maka dari itu ada ancamannya. Ya, setiap dosa itu ada ancamannya. Allah Ta'ala berfirman, ya, wala adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Azab akhirat itu lebih besar kalau mereka mengetahui. Ya, karena perbuatan dosa itu, ya, ada akibatnya, ada dampaknya, baik terhadap perorangan pelaku dosa maupun pada masyarakat, cepat atau lambat, ya, itu ada dampaknya, ada akibatnya. Bahkan bisa jadi, naudzubillah min dzalik, bisa jadi, ya, Allah menurunkan azab, naudzubillah, karena dosa manusia atau sebagian dari manusia. Makanya, ya, bahwa di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang melarang kita dari berbuat dosa, atau, ya, melarang kita dari mendekati perbuatan dosa. Di antaranya, antai jelas, duduk situ, ambil bukunya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat yang ke-120. Allah Ta'ala berfirman, wa dharu zahiral ithmi wa batinahu innal ladzina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah perbuatan dosa yang tampak maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa akan diberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ini kalau mereka tidak bertobat. Kalau mereka tidak kembali pada Allah, tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan merasakan dampak akibat dari perbuatan dosa mereka. Dan orang yang berbuat dosa, orang yang menghindar dari berbuat dosa besar, Allah mengampuni dosa kecil mereka. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ir, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyiatikum, niscaya kami akan, ya, niscaya kami akan mengampuni, memaafkan dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini contoh ayat-ayat Al-Quran yang melarang dari perbuatan dosa. Kemudian juga Allah menyebutkan
Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat yang 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu ridsun min amali syaitan. Ya, sesungguhnya minuman keras, judi, ya, mengundi nasib, kemudian menyembah berhala, ini semua adalah perbuatan-perbuatan dosa dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, agar kalian beruntung. Ya, ini contoh-contoh ayat Al-Qur'anul Karim yang mencegah, melarang dari perbuatan dosa besar atau perbuatan-perbuatan dosa. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ada hadis-hadis yang melarang umat ini dari berbuat dosa. Contohnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang akan membinasakan, yakni membinasakan pelakunya. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa sajakah hal-hal yang membinasakan itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, asyirku billahi, syirik kepada Allah. Ini dosa yang terbesar. Itu dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Asyirku billah, asyirku billah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, orang yang mati dalam kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahkan orang itu akan masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian yang kedua, wasihru, yaitu sihir. Belajar sihir kemudian menyihir orang lain, ya, supaya orang itu terkena penyakit misalnya, atau hal-hal lain yang diinginkan oleh orang yang menyihir. Ya, jadi belajar sihir, ya, mengamalkan sihir itu termasuk yang membinasakan seseorang. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga, membunuh jiwa. Ya, membunuh jiwa dengan sengaja, yang mana membunuh jiwa sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, kecuali dengan hak, kecuali membunuh dengan hak. Loh, apa ada membunuh dengan hak? Ada. Misalnya dalam pelaksanaan kisos dalam hukum Islam, kalau ada orang membunuh seorang muslim bunuh muslim yang lain, maka itu nanti akan apa? Itu ada kisosnya. Orang yang membunuh tadi diperiksa, disidang, ya, di meja hijaukan, diteliti perkaranya, ya. Kalau semua sudah jelas, maka ya jelas bersalah, maka orang yang membunuh tadi dibunuh dengan kisos. Ini contoh bunuh dengan hak, itu menjalankan kisos. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Naudzubillah. Ya, riba ini hal yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah.
Bahkan Allah mengumumkan peperangan bagi para pemakan riba. Ya. Karena para pemakan riba itu adalah lintah-lintah darat yang mengisap darah orang lain. Ya. Orang lain yang bekerja, mengeluarkan keringatnya, ya, membanting tulang, ya, untuk bekerja, namun dia yang makan hasil ribanya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini termasuk yang membinasakan seseorang. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, ini termasuk haram. Makan harta anak yatim. Anak yatim masih kecil, orang tua yang meninggal, itu hartanya itu untuk dikelola, diamanahkan kepada wali yatim untuk dikelola, tapi kemudian diambil oleh wali yatim itu, ya, digelapkan, dimakan, ya, anak yatimnya tidak diberikan. Ini hukumnya haram, dimakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam, wattawalli yaumas sahfi, orang yang mundur di saat terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, perang syar'i, lalu ada orang yang mundur, melarikan diri, tidak mau ikut perang, ini termasuk dosa besar. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan yang ketujuh adalah menuduh seorang wanita muslimah, yang mana wanita muslimah ini orangnya baik, orangnya taat, orangnya solehah, tapi dituduh berzina. Naudzubillah. Nah, ini contoh tentang larangan berbuat dosa besar. Yang disebutkan dalam hadis ini ada 7. Tetapi sebetulnya dosa besar itu tidak hanya 7. Ada, ya, banyak dosa besar. Kemudian juga di antara dalil dari hadis-hadis Nabi alaihissalam yang menunjukkan dosa-dosa besar itu dan kita dilarang melakukannya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu, al-isyraku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah, wa uququl walidaini, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, yang ketiga membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan yang keenam, yang keempat adalah sumpah palsu alias saksi palsu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai. Bahkan An-Nabi alaihissalatu wassalam telah melarang kita dari melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus, karena ini akan menjadi dosa besar, ya, karena akan menjadi dosa besar, ya, sedikit menjadi bukit, maka dilarang. Sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub, waspadalah kalian dari dosa-dosa kecil.
dari dosa-dosa yang diremehkan, digampangkan, yakni dosa yang dianggap kecil. Fa innama mathalu muhaqqiratidz dzunub, kata Nabi alaihissalam, karena sungguhnya perumpamaan dosa-dosa kecil itu kaqaumin nazalu fi batni wadin, ibarat suatu kaum yang mereka turun di sebuah lembah. Nah, lembah itu tanah yang di bawah, itu lembah. Lain dengan dataran tinggi. Dataran tinggi itu agak tinggi tempatnya. Kalau wadi, lembah itu di bawah. Jadi ibarat suatu kaum yang mereka itu turun ke sebuah lembah. Faja'a dhabi'ud wa ja'a dhabi'ud. Yang satu bawa sepotong kayu, kedua bawa sepotong kayu, ketiga, empat, lima dan seterusnya, masing-masing membawa sepotong kayu. Hatta andoju khubzatahum, dari potongan-potongan kayu kecil itu setiap orang bawa maka menjadi besar, bisa membakar, bisa memanggang roti, ya. Wa inna muhaqqiratidz dzunub, kata Nabi alaihissalam, dan sungguhnya dosa-dosa kecil itu mata yuqad biha sahibuha tuhlikhu, tatkala seorang diberi sanksi oleh Allah karena dosa kecilnya, maka dosa kecil itu bisa membinasakan orang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, tentang larangan-larangan dari berbuat dosa kecil, menumpuk dosa kecil. Kata Nabi alaihissalam juga kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyatu, wahai Aisyah, iyaki wa muhaqqiratidz dzunub, wahai Aisyah, hati-hati kamu terhadap dosa-dosa kecil. Fa inna laha minallahi azza wa jalla taliban, karena sungguhnya dosa-dosa kecil itu juga nanti ya akan dituntut oleh Allah azza wa jalla. Akan dituntut. Allah akan menuntut dosa kecil itu. Ya, ini kalau seorang menumpuknya, memperbanyaknya, dianggap kecil, tiap hari dikerjakan, nah, ini nanti akan menumpuk. Ya. Hadis Aisyah ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadisnya hadis sahih, hadis kuat sanadnya. Termasuk yang dilarang, ya, atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan berbuat dosa-dosa ini adalah firman Allah dalam hadis qudsi. Firman Allah dalam hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku untuk berbuat kezaliman. Jadi Allah mengharamkan dirinya dari berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan perbuatan kezaliman itu di antara kalian juga haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Nah, setelah kita mendengar sejumlah ayat dan hadis-hadis Nabi SAW tentang larangan berbuat dosa, maka perlu diketahui bahwa orang yang menjauhi dirinya
dari perbuatan-perbuatan dosa, ya, besar ataupun kecil, ini mempunyai keutamaan, ada fadailnya, fadilahnya. Meninggalkan perbuatan dosa itu sesuatu yang terpuji. Tetapi meninggalnya karena apa? Karena Allah, bukan karena kondisi yang tidak memungkinkan, ya, bukan karena malu kepada manusia, tetapi dia meninggalkan perbuatan dosa itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilahnya besar, ya, keutamaannya besar. Di antara keutamaan meninggalkan dosa besar, dosa-dosa itu, yang pertama, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa besar, Allah mengampuni dosa-dosa kecilnya. Ya, Allah memaafkan. Yang namanya manusia, ya kadang-kadang terjerumus dalam dosa kecil misalnya. Nah, orang yang menjauhi dosa besar, Allah mengampuni dia akan dosa-dosa kecilnya. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami akan memaafkan dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam pintu masuk yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ke tempat masuk yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan dosa-dosa besar yang kita itu disebutkan oleh Allah, kalau kalian menjauhkan diri kalian dari melakukan dosa besar, kami akan mengampuni kalian akan dosa-dosa kecil kalian. Di sini ada penafsirannya. Dosa besar yang dimaksud adalah sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dari Ali bin Abi Talha, dari Abdullah bin Abbas, ya, perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, dosa besar yang dimaksud pada ayat ini, ayat 31 surat An-Nisa, jika kalian menjauhi perbuatan dosa-dosa besar, kami akan menghapus dosa kecil kalian. Kata Abdullah bin Abbas, dosa besar itu, ya, kullu dzambin, yaitu setiap dosa, khatamahullahu binarin, yang mana ketika Allah melarangnya, ya, itu ditutup dengan ancaman api neraka. Ya, misalnya Allah menyebutkan apa, misalnya satu larangan, lalu Allah menyebut, setelah menyebut larangan itu, Allah mengancam pelakunya dengan api neraka, berarti dosa itu besar. Atau Allah mengancam dengan murkanya. Allah mengancam dengan murkanya. Au la'natin, atau Allah mengancam dengan laknat kepada pelaku itu. Ya, sebagaimana Allah dan Rasulnya melaknat wanita-wanita yang mencukur alis mereka. Jadi mencukur alis itu bukan dosa kecil, itu dosa besar, karena dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati, ini contoh, ya, atau ditutup dengan laknat.
au azab, atau diancam dengan azab. Ini perkataan Abdullah bin Abbas tentang apa yang dimaksud dengan dosa besar tersebut. Ya. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan dosa besar itu adalah kullu ma wa'adallahu alaihi nar kabiratun. Setiap dosa yang Allah mengancam dengan api neraka, maka itu adalah dosa besar. Yang ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi setiap dosa yang ada ancamannya di api neraka, ini adalah dosa besar. Jadi intinya bahwa keutamaan orang yang meninggalkan dosa besar, yang pertama adalah Allah mengampuni dosa-dosa kecilnya. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan dosa besar, Allah menjanjikan dia dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan berita gembira bagi mereka. Ya, orang meninggalkan dosa besar, Allah akan memberikan ampunan dan memberikan berita gembira kepada orang tersebut. Ya, Nabi SAW bersabda, ijtanibu al-kabair. Kata Nabi SAW, jauhilah perbuatan dosa-dosa besar. Wasaddidu, dan berlaku luruslah kamu, istiqamalah kamu. Wa abshiru, dan berita gembira untuk kamu sekalian. Ya, jadi untuk orang yang meninggalkan dosa besar, ini akan mendapatkan berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwa meninggalkan dosa-dosa itu, ya, meninggalkan dosa ini adalah salah satu sebab seorang dimasukkan surga Allah Ta'ala. Seseorang ketika dia punya peluang, punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia tidak mau melakukannya, dia menjauhinya, maka ini termasuk sebab orang itu masuk surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Tidaklah seorang hamba yang dia menyembah Allah dan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun, wa yuqimus shalah, dan dia hamba itu menegakkan salat, wa yu'tiz zakat, dan dia menunaikan zakat, wa yajtanibul kaba'ira, dan dia menjauhi perbuatan dosa-dosa besar, illa dakhalal jannata, melainkan hamba itu akan masuk surga. Ya, jadi ini kita melihat dalam hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, bahwa di dalam hadis ini An-Nabi alaihissalam menyebutkan seorang hamba yang dia beribadah kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia menegakkan salat, dia menunaikan zakat, dan dia menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Apa balasannya? Surga. Balasan surga. Makanya di sini ada pelajaran penting bagi kita. Lah kadang-kadang kita ini hanya mengutamakan ibadah-ibadah yang wajib pada kita. Sholat Masya Allah 5 waktu, plus sholat-sholat sunnah, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, ya.
amal-amal kebaikan dilakukannya. Tapi kadang-kadang ada orang yang lalai, dia gampangkan dosa-dosa yang dilakukannya. Ya. Nah, hadis ini memadukan bahwa orang masuk surga itu orang yang dia beribadah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar, maka dia masuk surga. Ini poin penting, ya, memadukan antara dua hal. Selain kita mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib bagi kita, ya, syarat masuk surga, juga kita meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, ini baru kata Nabi alaihissalam, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kemudian dahulu para sahabat, para salaf itu adalah orang-orang yang sangat takut dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Yang pertama adalah imam kita, pemimpin kita, sayyiduna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau orang yang paling takut melakukan dosa. Itu Nabi SAW, pemimpin kaum muslimin, pemimpin seluruh manusia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu Rasulullah SAW, idza amarahum, kalau beliau memerintahkan pada mereka, para sahabat, amarahum minal a'mal bima yutiqun, beliau memerintahkan mereka untuk mengamalkan amalan yang mereka mampu mengerjakannya, yang mereka bisa istiqamah dalam mengerjakan amal itu. Ya. Kemudian qalu, para sahabat berkata kepada Nabi alaihissalam, ketika Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengerjakan amal-amal ibadah sesuai kemampuan mereka yang ringan, ya, tidak memaksakan diri mereka. Qalu, kata para sahabat, inna lasna kahiatika ya Rasulullah. Kata mereka, ya Rasulullah, kami ini tidak sama dengan engkau ya Rasulullah. Ya, artinya apa? Kami ini butuh amal yang lebih banyak. Kami tidak sama dengan engkau ya Rasulullah. Jadi kami ini beramal lebih banyak karena tidak sama dengan engkau ya Rasulullah. Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau telah diampuni oleh Allah dosa-dosamu yang terdahulu dan dosamu yang kemudian. Mendengar ucapan para sahabat itu, ya, ketika beliau menyuruh mereka untuk mengamalkan sesuai kemampuan mereka, ya, tapi kemudian mereka memberikan alasan kenapa mereka ini beribadah dengan begitu sungguh-sungguh, karena mereka tidak sama dengan Nabi SAW, maka beliau marah. Ya, fayaghdabu hatta yu'rafal ghadabu fi wajhi. Beliau marah sampai-sampai tampak kemarahannya pada wajah beliau. Thumma yaqul, kemudian kata beliau alaihissalam, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian dan orang yang paling melakukan, yang paling mengetahui mengenal Allah di antara kamu sekalian adalah aku. Ya, adalah aku. Itu pun beliau tidak memberatkan diri beliau. Ya. Jadi Nabi SAW
Ya, menegur, mengingatkan kepada para sahabat kalau beramal itu sesuai kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri mereka untuk beramal. Ketika mereka bukan membantah, ketika mereka mengajukan alasan mereka bahwa engkau ya Rasulullah tidak sama dengan kami, ya kami ini masih memerlukan amal yang lebih banyak, kalau engkau tidak ya Rasulullah, maka beliau kemudian marah dan mengatakan, aku adalah orang paling bertakwa di antara kamu sekalian, dan aku orang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Artinya apa? Taatilah perintahku, ikutilah perintahku, beribadahlah sesuai kemampuan kalian. Nah, jadi hadis ini menunjukkan para sahabat itu takut pada Allah Ta'ala, takwa, sehingga mereka meningkatkan amal-amal ibadah mereka, ya, karena ketakwaan mereka, karena takutnya mereka dari berbuat dosa. Ini contoh. Nah, ketika mereka beramal dengan yang sampai mungkin mereka tidak kuat, itu ditegur oleh Nabi SAW. Karena mengapa mereka melakukan amalan-amalan itu? Karena mereka tahu diri mereka, kami ini tidak sama dengan engkau ya Rasulullah. Ya. Ini menunjukkan kesungguhan mereka dalam beribadah pada Allah, yang tentu otomatis adalah mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari perbuatan dosa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaihi. Sesungguhnya orang mukmin itu, dia melihat dosa itu, dia melihat dosa-dosanya ibarat dia sedang duduk di bawah sebuah gunung yang besar. Dia khawatir gunung itu jatuh menimpa dirinya. Ya, itu orang mukmin, takut akan dosanya. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, wa innal fajira, sedangkan orang pelaku dosa atau orang munafik, yara dhunubahu kadubab, orang yang jahat itu dia melihat dosa-dosanya ibarat lalat yang terbang di batang hidungnya. Kadubabin marra ala anfihi, ibarat lalat yang melewati hidungnya. Artinya dianggap kecil. Maka ini antara sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin itu adalah mereka takut pada Allah, melihat dosa mereka itu adalah besar, tidak mengecilkan arti dosa. Makanya kalau mereka terjerumus dalam dosa, segera minta ampun, mereka segera bertobat, segera memperbanyak amal soleh karena takwa mereka. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, aqilludz dzunub, ya, aqilludz dzunub, sedikitkanlah dosa-dosa kalian. Artinya jangan kalian banyak berbuat dosa, ya. Fa innakum lan talqallaha bi syai'in afdala min qillatidz dzunub, karena sungguhnya kalian tidak akan bertemu dengan Allah, ya, seperti, ya, lebih afdal dari orang yang bertemu dengan Allah sedangkan dosanya sedikit. Jadi orang yang paling afdal itu ketika bertemu dengan Allah Ta'ala adalah orang yang paling sedikit dosanya. Itu orang paling afdal, paling mulia. Jadi ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya masih banyak, ya, hal-hal yang bisa disampaikan, ya, namun itu sekelumit tentang kita dianjurkannya untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Sekarang apa sebab-sebab yang bisa menolong kita untuk mudah meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat? Yang pertama,